Kita akan melanjutkan untuk mencoba penggunaan dari toolbox yang ada di CorelDRAW ya. Kalau yang dari yang Pick Tool hingga Zoom Tool itu sudah di video yang pertama. Nah, ini video selanjutnya adalah penggunaan freehand ya. Kita klik di tanda panah hitam di sini, ada freehand, ada 2-point line, ada bezier, ada pen, B-spline, polyline, 3-point curve, dan smart drawing. Kita akan coba dulu satu persatu. Kita coba yang freehand dulu. Kita klik freehand atau F5 dari keyboard. Kita lihat di menu frame ini kita bisa membuat garis, kita bisa membuat bidang, bisa membentuk kurva, bisa juga membentuk bidang lurus ya, seperti itu. Kita klik dulu untuk membuat garis contohnya. Ini klik kiri dari ini kita dari mouse, kemudian ini kita bisa besarkan ukuran dari garisnya, tebalan garisnya seperti ini. Coba 12 gitu. Kemudian dari sini kita bisa pilihan, bisa kita tambahkan beberapa pilihan objek yang bisa kita tambahkan. Apakah dia tanda panah misalnya, atau ini, atau juga ini. Kemudian di ujung sini bisa kita tambahkan juga seperti ini misalnya. Kemudian ini bentuk garisnya juga bisa kita edit, apakah mau yang terputus-putus, garis lurus biasa, atau pilihan putus-putusannya juga banyak seperti itu. Klik. Nah, jadi tinggal dicari yang sesuai dengan kita. Itu beberapa pilihan kalau kita mau membuat objek garis itu ya. Kemudian kalau contohnya menggunakan freehand, kita bentuk bidang datar dan garis lurus, kita klik satu. Kemudian dari klik ke sini juga bisa klik dari sini, kita turunkan ke bawah, dari pojok sini kita satukan ke sini. Asalkan titik node-nya ketemu, dia jadi bentuk kurva, kemudian kita bisa berikan warna. Asalkan tidak terputus ya, bentuk titiknya bertemu. Nah, ini kalau kita menggunakan freehand, kita membentuk garis lurus, kemudian kita bentuk bidang dengan garis lurus. Bisa juga dengan kita menggambar bebas ya, ini, kemudian bisa kita beri warna juga. Nah, seperti ini penggunaan dari freehand. Selanjutnya adalah penggunaan dari 2-point line. 2-point line digunakan untuk membuat garis lurus ya. Jadi kita klik kiri lagi, ini garis lurus, kemudian kita bisa sambung garis lurusnya, kita bentuk objek lainnya seperti itu. Ini untuk membuat garis lurus ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita berikan warna juga ya, asalkan tidak terpotong. Itu adalah penggunaan dari bezier. Ini bezier. Kita bisa gunakan bezier untuk membuat garis, objek garis yang melengkung ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada tips juga kalau mau buat garis yang lancip juga bisa menggunakan ini. Kita klik, double klik di sini, kemudian kita taruh di sini, kita double klik lagi, dia akan lurus atau lancip. Kemudian kalau kita tidak double klik, dia akan melengkung seperti itu ya. Dan ini juga bisa kita hubungkan dan kita beri warna seperti itu ya. Nah, ini contoh penggunaan dari bezier. Sebenarnya bezier juga bisa kita gunakan untuk mentrace atau kita menjiplak gambar yang sudah ada sebagai sketsanya. Kita bisa gunakan bezier untuk membentuk meniru gambar tersebut. Tapi nanti untuk contoh di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita beralih ke tools berikutnya, ada pen tool di situ. Pen tool ini kita gunakan untuk membuat curve segment atau yang berupa garis lurus juga. Jadi kita contohkan saja penggunaannya, bisa terhubung atau tidak objeknya. Ini contoh kalau kita tidak terhubung, objek yang tidak terhubung dan garis lurus ya. Jadi kalau teman-teman mau berhenti hanya sini, kita klik double klik. Kalau tidak, nanti pen toolnya akan tetap lengket melekat di situ dan kita harus terus membuat garis. Jadi kita double klik tadi di sini sehingga dia terlepas. Nah, ini bisa kita beri warna
karena dia berbentuk garis saja, kita warnanya di klik kanan ya, karena dia seperti hairline fungsinya, hanya garis biasa. Kemudian kalau misalnya kita gunakan untuk membuat objek yang tertutup kurvanya, mungkin seperti ini, kita klik, jadikan satu, node-nya ketemu sama ujungnya, kita bisa beri warna di situ ya. Kemudian kalau misalnya kita gambar yang berbentuk kurva seperti ini, kemudian ini, nah ini kita bisa beri warna juga. Nah ini penggunaan dari pen tool, jadi kita bisa drawing juga dengan menggunakan node-node-nya, node-node dari tiap pembentuk objeknya, sehingga mungkin akan lebih fleksibel untuk digunakan. Selanjutnya adalah penggunaan B-spline. B-spline ini sepertinya dikhususkan untuk membuat objek yang bukan lancip. Dia objek lembut, gimana ya? Contohnya seperti ini, kita praktekkan saja. Misalnya saya mulai dari sini kliknya, ini kita buat lurus, tapi hasilnya tidak lurus. Jadi dia berbentuk seperti ini. Walaupun titik node-nya dibuat lancip, kemudian tapi dia tidak lancip ya. Nah seperti ini contohnya, hasilnya begini, walaupun nah ini hasilnya menggunakan B-spline. Ini kita bisa kasih warna. Ini kita juga sebenarnya bisa bikin lancip, cuma ada tips triknya dulu untuk bikin lancip. Jadi memang bukan khususkan untuk lancip. Kita coba kalau untuk mau bikin lancip, kita klik di sini, kemudian tekan space-nya 3 kali, tuh waga, kemudian kita klik lagi, tuh waga, lurus, kemudian 1 2 3 klik, nah dia lurus. Kemudian kalau tidak kita klik ya dia berbentuk melengkung lagi seperti itu ya. Walaupun ini kita coba untuk kita luruskan titiknya, tapi nanti kan hasilnya akan tidak lurus seperti itu. Nah ini memang tidak dikhususkan untuk objek lancip, biasanya untuk objeknya lembut seperti ada lengkungan seperti itu ya. Itu penggunaan dari B-spline. Terus selanjutnya adalah ini adalah tool gambar, selanjutnya adalah polyline. Polyline ini terus yang kita gunakan untuk membuat objek kombinasi antara garis lurus dan freehand ya. Contohnya seperti ini. Ini kita buat garis lurus misalnya, kemudian dari sini nanti kita freehand seperti ini, kemudian garis lurus lagi di sini, kemudian ini di freehand lagi, kemudian di sini garis lurus lagi. Nah, jadi dia kombinasi dari freehand dan garis lurus. Ini kita bisa berikan contoh juga gambar. Jadi kita bisa lebih diberikan kemudahan-kemudahan ya dalam bentuk objek grafis dengan menggunakan polyline. Ini bisa kita kombinasikan antara kita membuat garis lurus dan juga freehand atau secara bebas membuat garisnya. Jadi bisa tertutup dan juga bisa terbuka. Ini salah satu contoh yang tertutup. Tool selanjutnya adalah 3-point curve. Jadi 3-point curve ini digunakan untuk membuat objek kurva dengan cara kita dragging ya, starting pointnya sampai ke end pointnya, terus kita positioning ke center pointnya. Kita klik, ini contohnya adalah seperti ini. Ini the starting point, ini end point, kemudian kembali ke center pointnya. Kemudian dari sini kliknya, kemudian saya ke end point di sini, kemudian saya kembali ke center pointnya. Nah ini adalah contoh penggunaan dari 3-point curve ya, seperti itu ya. Tools yang terakhir dari kelompok freehand ini adalah smart drawing ya, atau Shift S. Namanya juga smart, jadi dia pintar gitu ya, dalam artian kalau misalnya contohnya seperti ini, saya contohkan saja. Jadi ketika saya menggambar objek misalnya seperti ini ya, nah dia akan otomatis hasilnya akan mencari objek yang paling mendekati dari gambar saya tapi bentuknya sempurna. Tuh, misalnya ini dia akan menjadi lingkaran. Jadi saya contohkan lagi gambar seperti ini. Nah dia akan langsung membentuk seperti itu. Ini adalah contoh penggunaan dari smart drawing.
Itu tadi ada beberapa penggunaan dari objek-objek yang ada di kelompok freehand yang kita gunakan untuk menggambar objek dua dimensi, objek grafis dua dimensi dari penggunaan dari Corel ya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan video